Jika Anda tidak berencana untuk memegang Bitcoin selama 4 tahun, teman-teman, Anda sebenarnya bukan investor, teman-teman. Satu hal yang mungkin akan terjadi dan saya tidak tahu persis kapan adalah bahwa para wanita akan mulai menggunakan Bitcoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih, teman-teman. Kira-kira ada news apa aja nanti bakal Didi bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis, teman-teman. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari YouTube Today di mana Bitcoin dapat mencapai 144.000 US dollar ya, seperti yang disarankan oleh model pasokan yang dimodifikasi oleh analis Fidelity, teman-teman ya. Wow ya, 144.000 US dollar cuy. Berarti 1 miliar lebih, teman-teman ya. Mantap. Nah, di sini menurut Arman Syrian, teman-teman ya, analis menawarkan cara baru nih untuk memprediksi pergerakan Bitcoin dengan menyesuaikan model stock to flow kuno, katanya, teman-teman. Oke. Jadi di sini ya, menurut Jarin Tamer ya, atau selaku Direktur Makro Global di Fidelity, teman-teman, dia itu di sini berbagi pandangannya ya mengenai model stock to flow ya, yang terkenal yang banyak digunakan oleh para investor dan penggemar cryptocurrency. Oke, di sini dijelaskan ya, metrik adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya, tetapi timer ya, teman-teman ya, memiliki pandangannya sendiri tentang hal itu dan menyarankan cara yang lebih baik untuk mendekati data stok dan adopsi, teman-teman ya. Oke, jadi intinya di sini Direktur Makro Global di Fidelity nih, atau si Jarin Tamer ini ya, dia itu ingin berbagi pandangannya nih mengenai pergerakan Bitcoin saat ini ya di 2022, teman-teman. Menurut si Jarin Tamer ini, teman-teman, permasalahan utama analis saat ini ya adalah bahwa kelangkaan tidak dapat mendorong harga sendirian. Kelangkaan saja tidak dapat digunakan untuk mendorong nilai suatu aset jika tidak diadopsi atau digunakan ya. Jadi bener banget, teman-teman ya, menurut Jarin Tamer ini, teman-teman ya, kelangkaan sebuah aset, teman-teman, itu tidak bisa mendorong harga aset tersebut ya ketika tidak ada yang namanya adopsi ya, teman-teman ya, atau kegunaan-kegunaan lain ya untuk bisa menciptakan demand di aset tersebut, teman-teman ya. Jadi antara kelangkaan dan adopsi itu harus dua-duanya itu harus ada, teman-teman ya. Ketika kelangkaan itu terjadi dan adopsi meningkat atau kegunaan dari aset tersebut itu meningkat, teman-teman ya, alhasil itu akan sangat mendorong banget nilai dari aset tersebut, teman-teman. Oke. Nah, namun menurut si Jarin Tamer ya, semua analis tersebut ya mengenai kelangkaan dan adopsi, teman-teman ya, itu adalah model analisa S2F ya, yang saat ini banyak dilakukan oleh investor ya. Nah, dia itu di sini berbagi analisanya nih, teman-teman ya. Nah, katanya itu tampilan close up di bawah ini menunjukkan bahwa model pasokan yang lebih sederhana ini ya lebih akurat daripada proyeksi S2F asli untuk siklus separuh ini, teman-teman. Menurutnya tampilan analisa atau data ini ya lebih spesifik dan akurat untuk siklus Bitcoin ini, teman-teman. Dan coba kita lihat, teman-teman ya, Bitcoin supply and demand model, katanya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, memang Bitcoin ini diprediksi dia itu akan menyentuh harga 25.000 US dollar, teman-teman ya. Nah, di sini, teman-teman ya, seperti melanjutkan grafiknya gitu, teman-teman ya, analisa-analisanya. Nah, kedepannya ya, Bitcoin itu akan bisa lagi naik ke harga 47.000 US dollar ya, dan bisa naik lagi ke level 63.000 US dollar, teman. Bahkan di sini ya paling up itu bisa ke 144.000 US dollar, teman-teman ya. Dan ini adalah sebuah analisa atau pandangan dari seorang Jarin Tamer ini, teman-teman ya, bahwa katanya Bitcoin itu bisa menyentuh 144.000 US dollar ya. Namun sebelumnya dia itu paling tidak menuju ke harga 47 sampai 63.000 US dollar ya, sebelum ke 144.000 US dollar, teman-teman, untuk kenaikannya. Ini adalah pandangan analisa dari Jarin Tamer, teman-teman ya, menurut grafik yang dia buat ya mengenai Bitcoin supply dan demand model, katanya, teman. Tamer membangun model kurva S yang meniru kurva adopsi ponsel, katanya, teman. Ini akan membantu untuk menentukan tingkat adopsi Bitcoin di masa depan dan pertumbuhan jaringan secara keseluruhan, teman-teman ya. Jadi menurut Tamer membuat analisa seperti ini, teman-teman ya, itu mencakup tingkat adopsi Bitcoin di masa depan dan pertumbuhan jaringan secara keseluruhan, teman-teman ya. Oke.
Jadi dia itu menganalisanya itu secara keseluruhan ya. Dengan dia itu membuat grafik Bitcoin seperti ini teman-teman. Oke, jadi intinya di sini ya, Jarin Timer ini teman-teman ya, dia itu membagikan pandangannya dengan membuat sebuah analisa grafik model kurva S teman-teman ya, yang katanya Bitcoin itu bisa menembus hingga level 144.000 US dollar teman-teman ya. Apakah mungkin tahun ini bisa terjadi teman-teman ya ketika ekonomi sudah membaik? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke. Dan berikutnya di sini dikutip dari bitcoin.com, di mana Ventura kapitalis Tim Draper teman-teman yang menjelaskan mengapa Bitcoin akan melambung melewati perkiraan 250.000 US dollar teman-teman. Wow ya. Ini prediksinya malah lebih gedean gitu teman-teman ya. Tadi kalau si timer tadi teman-teman ya, dia memprediksi bahwa Bitcoin itu bisa mencapai area 144.000 US dollar. Nah, di sini Tim Draper ya dari Venture Capitalist mengatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai 250.000 US dollar nih teman-teman. Kira-kira mungkin nggak sih? Nah, di sini dijelaskan ya, kapitalisasi Ventura Tim Draper telah menggandakan prediksinya ya. Katanya itu harga Bitcoin sebesar 250.000 US dollar pada akhir tahun ini atau awal tahun depan katanya teman. Namun dia menjelaskan mengapa dia itu memperkirakan harga kriptoin akan melambung melebihi perkiraannya. Oke, dalam wawancara baru-baru ini ya dengan Scott Makler teman-teman alias Wolf of Wall Street teman-teman ya, Draper ini pernah ditanya nih atau diwawancara ini, apakah dia itu masih percaya harga Bitcoin akan mencapai 250.000 tahun ini ya. Dan dia itu membelas katanya ya akhir tahun ini atau awal tahun depan ya. Jadi kapitalis Venture Tim Draper ini cukup optimis ya bahwa Bitcoin itu akan mencapai 250.000 US dollar ya pada akhir tahun ini atau enggak tahun depan teman-teman. Oke. Nah, kenapa si Draper ini cukup yakin katanya BTC itu bisa mencapai 250.000 US dollar ya pada akhir tahun ini atau tahun depan? Nah, ini alasannya teman-teman ya. Di sini Draper itu menjelaskan ya mengapa dia yakin harga BTC akan melampaui prediksinya. Satu hal yang mungkin akan terjadi dan saya tidak tahu persis kapan adalah bahwa para wanita akan mulai menggunakan Bitcoin. Oke, jadi kalau kita lihat ya saat-saat ini tuh lebih banyak laki-laki untuk mengadopsi atau menggunakan Bitcoin. Namun kedepannya ya kata si Draper ini, wanita akan mulai menggunakan Bitcoin teman-teman. Dan menurut permodalan Ventura mencatat ya bahwa sebelumnya itu hanya 1 dari 14 pemegang Bitcoin itu adalah perempuan teman. Jadi perbandingannya cukup jauh ya, 1 dari 14 pemegang Bitcoin ya adalah perempuan. Nah sekarang itu ya seperti 1 dari 6 ya. Dan saya pikir pada akhirnya akan seimbang katanya teman-teman ya. Nah jadi menurut Draper di sini teman-teman ya, perbandingan pemegang Bitcoin teman-teman ya, yang awalnya dulu itu dari 1 banding 14 teman-teman ya, dari pemegang Bitcoin hanya 1 wanita. Nah, namun kesini teman-teman ya, pemegang Bitcoin itu bisa diperkirakan 1 dari 6 teman-teman. Jadi makin kesini teman-teman ya, 1 dari 6 pemegang Bitcoin itu adalah wanita. Jadi perbandingannya itu makin tipis. Nah di sini makanya si Draper itu yakin banget bisa jadi ke depannya ya antara pemegang Bitcoin wanita dan antara pemegang Bitcoin laki-laki itu seimbang katanya teman. Dan di sini juga menurut survei pada bulan Maret teman yang dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan kripto atau BlockFi ya, dia itu menemukan bahwa hampir dari 1 dari 3 wanita Amerika mengatakan mereka itu berencana untuk membeli cryptocurrency pada tahun 2022 teman. Selain itu 60% dari ketiganya mengidentifikasi bahwa mereka itu berniat untuk melakukannya dalam 3 bulan ke depan teman-teman ya. Jadi di sini 1 dari 3 wanita Amerika itu mengatakan bahwa mereka itu akan berencana mulai membeli cryptocurrency di tahun 2022 ini ya. Dan 60% ya dari ketiganya itu mengidentifikasi bahwa mereka itu akan niat nih untuk membeli Bitcoin dalam kurun waktu 3 bulan ke depan ini teman-teman ya. Bisa jadi dalam 3 bulan ke depan ini ya pembeli Bitcoin yang dalam tanda kutip itu wanita teman-teman akan meningkat teman-teman ya. Jikalau ini memang meningkat ya berarti benar prediksi Draper teman-teman ya. Kemungkinan ke depannya ya antara pemegang Bitcoin laki-laki dan pemegang Bitcoin wanita itu akan seimbang ya, kalau saat ini didominasi oleh laki-laki teman-teman. Oke. Dan dia juga menjelaskan ya menurut Draper juga ya, katanya itu perempuan itu mengendalikan sekitar 80% dari pengeluaran retail teman-teman ya. Dan katanya mereka itu dapat menghemat 2% hanya dengan menerima Bitcoin daripada mengambil kartu kredit yang dikeluarkan bank, dan itu bisa mengubah segalanya. Ini menurut Draper teman. Dan Draper juga berpendapat katanya tiba-tiba semua wanita akan memiliki dompet Bitcoin dan mereka akan membeli barang dengan Bitcoin, dan Anda akan melihat harga Bitcoin yang akan melewati perkiraan saya sekitar
250.000 US dollar teman-teman. Dan pada tanggal 19 Mei teman-teman ya, saat diwawancarai oleh CNBC teman-teman ya, Draper ini mengatakan nih bahwa terlepas dari kondisi ekonomi saat ini ya teman-teman, katanya itu si Draper ini masih optimis dengan Bitcoin karena ini merupakan lindung nilai yang bagus terhadap inflasi teman-teman ya. Saya masih optimis dengan Bitcoin karena ini merupakan lindung nilai yang bagus terhadap inflasi teman-teman. Ini menurut pendapat dari Draper ya mengenai Bitcoin ya. Kenapa dia itu bisa optimis banget bahwa Bitcoin itu akan mencapai 250.000 US dollar pada tahun ini atau enggak awal tahun depan teman-teman ya. Alasannya sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Tapi kalau menurut Didi pribadi ya, kalau untuk mencapai 250.000 ya untuk akhir tahun ini atau enggak akhir tahun depan ya, sepertinya sedikit sulit teman-teman ya. Karena memang kondisi market atau pasar dunia saat ini sedang gonjang-ganjing teman-teman. Jadi apakah perkiraan Draper ya bahwa Bitcoin akan menuju ke 250.000 di akhir tahun ini atau enggak awal tahun depan akan tercapai teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Di sini menurut Michael Saylor teman-teman ya, jika Anda tidak berencana untuk memegang Bitcoin selama 4 tahun teman-teman, Anda sebenarnya bukan investor teman-teman ya. Oke. Jadi ini menurut Michael Saylor teman-teman. Karena kita tahu teman-teman ya, siklus dari halving Bitcoin itu selama 4 tahun. Biasanya setelah halving ya, 1 tahun setelah halving, harga Bitcoin itu akan meledak ya. Jadi makanya di sini si Michael Saylor tuh berkata ya, jika Anda tidak berencana untuk memegang Bitcoin selama 4 tahun ya, Anda sebenarnya bukan investor ya. Karena memang di siklus 4 tahunan Bitcoin atau halving Bitcoin itu setelah halving ya, banyak investor tuh yang meraih cuan yang besar banget teman-teman. Oke, namun kalian juga tetap do your riset mengenai hal ini. Oke teman-teman. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.